Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang sekarang sedang membuat materi ajar di LMS atau Learning Management System. Teman-teman wajib memahami tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Jadi teman-teman yang sedang membuat materi untuk mengajar di perguruan tinggi atau universitas, silahkan teman-teman mengacu peraturan ini ya. Nah, kalau teman-teman itu membuat LMS atau e-learning ya, pastikan teman-teman mengikuti pasal 16 ayat 2. Nah, di mana bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 6 minggu, paling sedikit 16 minggu ya, mohon maaf, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi pastikan di LMS teman-teman, di e-learning teman-teman itu harus ada angka ya yang mewakili minggu atau pertemuan dari angka 1 sampai angka 16 ya. Jadi untuk ujian semester dan ujian akhir semester itu harus angka juga. Jadi kalau ujian tengah semester berarti angkanya di pertemuan ke-8, dan ujian akhir semester itu di pertemuan berapa jadinya? 16. Jadi total untuk mengisi materi itu sekitar 14 pertemuan. Nah, bagaimana cara mengubah ya LMS supaya nanti sesuai dengan aturan SNDikti nomor 3 tahun 2020 ya. Yang pertama, silahkan kalau teman-teman ini khusus untuk pengguna Moodle ya, untuk yang pengguna yang lain silahkan disesuaikan. Khusus untuk Moodle teman-teman, biasanya kalau kita membuat mata kuliah ya, itu pertama pasti akan ada pembukaan. Pembukaan itu isinya deskripsi mata kuliah, learning outcome, penilaian, peta kompetensi, dan seterusnya. Kemudian baru ada pertemuan 01, pertemuan 02, sampai yang terakhir itu adalah pertemuan 16 ya. Nah, ini pastikan teman-teman harus dibuat seperti ini dulu, distandarkan dulu. Nah, kalau sudah, nah pastikan untuk pertemuan ini dibuat terstandar ya. Jadi kalau misalkan topik, kalau misalkan pertemuan ditulis pertemuan 01, pertemuan 02, pertemuan 03, dan seterusnya sampai pertemuan 16. Kalau itu teman-teman buat minggu ke, itu juga boleh, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, apa yang penting dalam satu mata kuliah itu teman-teman itu membuat nama yang konsisten. Nah, selanjutnya kalau nanti ada tambahan-tambahan teman-teman, seperti dalam Learning Management System itu wajib harus ada sumbernya atau referensinya, harus ada glosarium itu kalau ada, tapi kalau referensi itu wajib harus ada, tidak boleh tidak ada. Kemudian ada e-book kalau misalkan teman-teman itu model salah satu sumbernya itu menggunakan buku elektronik. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini teman-teman, cara supaya nanti tampilannya bisa dibuat seperti ini ya. Jadi yang pertama itu intro, itu ada tombol sendiri, itu pembukaan. Kemudian dibuat pertemuan dari pertemuan 1 sampai 16. Kemudian kalau ada tambahan yang berisi glosarium dan seterusnya itu ada kategorinya sendiri ya. Nah, caranya teman-teman cukup masuk di bagian edit setting ya. Setelah masuk ke bagian edit setting teman-teman, nah teman-teman fokus ke course format. Nah, kebetulan di solusi itu sudah dikasih plugin yang namanya button format teman-teman. Nah, setelah teman-teman milih button format, nah teman-teman harus menghitung berapa sih jumlah ya, jumlah mata kuliah atau jumlah yang sudah dibuat. Jadi jumlah apa ya ini namanya, jumlah topik. Teman-teman harus menghitung dulu, satu ditambah 16 ya, topik ini ya, tambah 16 berarti kan 17 ya, 17 topik
Oke, nah ini sudah 17 topik. Setelah 17 topik ditambah tambahan, berarti 17 ditambah 1 2 3, berarti ada 20 topik yang sudah dibuat. Maka teman-teman, setelah teman-teman memilih button, number of sectionnya ini teman-teman dibuat 20 karena jumlahnya tadi kan 20. Nah ini nanti mungkin beda-beda di setiap mata kuliah teman-teman. Nah kemudian untuk hidden section ini teman-teman pilih default. So the default section name ini teman-teman pilih yes. Tujuannya apa? Supaya nanti judulnya ini tidak hilang teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti pilih no, maka judulnya ini hilang. Teman-teman harus menambahi kalimat di bawahnya ini. Ya, itu cukup merepotkan. Jadi supaya nanti tidak mengubah terlalu banyak, maka di sini so the default section name pilih, saya sarankan pilih yes. Kemudian section zero position. Di sini ada above the list bottom, ada below the visible section. Nah, pilih aja yang atas ini. Inline section, pilih no dan yes. Nah, inline section ini tujuannya untuk membuat setiap kategori itu di enter teman-teman. Kalau yang ini itu inline sectionnya tidak diaktifkan, jadi akan terus berbentuk horizontal. Kalau saya senang seperti ini. Tapi kalau pengen kategori intro itu berada di bawah, minggu ke itu ada di bawahnya, tambahan ada di bawahnya, maka inline section ini teman-teman pilih yes. Di sini saya pilih no. Kemudian sequential. Di sini ada pilihan add new program begin counting section from 1, count the section number ignoring the group. Jadi karena nanti kita akan buat grup teman-teman, grupnya itu ada 3 ya. Intro, minggu ke, dan tambahan. Maka di sini kalau teman pilih count the section number ignore the grouping, maka nanti dibuat grupnya itu dibuat angkanya itu akan mulai dari ini dari 1 2 sehingga totalnya itu ada 20 teman-teman, dan itu akan kacau jika kita masuk ke minggu ke, itu pada bingung nanti. Nah oleh sebab itu maka setiap ada grup itu angkanya di reset teman-teman. Nah, angkanya di reset supaya nanti bisa seperti ini. Intro itu sendiri, minggu ke itu dibuat sendiri angkanya, tambahan itu angkanya sendiri. Maka di sini pilihannya itu harus count the section number, add new group begin counting section from 1. Jadi setiap ada grup itu nanti akan dihitung angka mulai angka 1. Lifestyle-nya bisa numerik, ada Roman numerik, numeral dan alfabet. Numerik itu angka 1 2 3 4 5, Roman numerikal itu angka Romawi, kemudian alfabet itu A B C dan seterusnya. Karena ini supaya sesuai dengan SN Diktik berupa angka 1 sampai 16, maka disarankan lifestyle-nya ini menggunakan numerik. Button style-nya ini ada cycle, ada square. Silahkan teman-teman pilih. Kalau saya senang yang square. Nah, kemudian title of the grouping. Nah, title of the grouping ini berfungsi untuk membuat grup-grup seperti ini teman-teman. Nah, minimal kalau yang saya sarankan itu minimal dibuat 3. Pembukaan atau intro, terus pertemuan, inti, minggu ke ya, dan ada tambahan. Oke, pembukaan ini nanti berisi foto, biodata, RPS, HSG, dan lain sebagainya. Maka teman-teman ini dibuat aja kalimatnya misal intro. Nah, berapa intronya? Ternyata teman-teman intronya ini ya di bagian section, jadi teman-teman fokusnya di sini. Intronya punya saya itu cuma 1 di sini teman-teman. Setelah itu masuk ke pertemuan 1, maka kita masukkan di sini 1 ya. Kemudian grup yang kedua itu nanti membaca ini teman-teman, minggu ke. Nah, minggu ke berarti ini ketik aja minggu ke, strip, boleh tidak. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 16 sesuai dengan SN Dikti nomor 3 tahun 2020 ini ya, 1 2 3. Terus kemudian ternyata di paling akhir itu ada tambahannya teman-teman. Tambahnya ternyata di paling akhir. Nah, ini tambahan ini tergantung dari posisinya teman-teman. Jadi kalau posisinya nanti itu ternyata ini di atas, ya berarti minggu ke-nya itu di urutan yang ketiga. Karena ini tambahannya itu berada di paling bawah, maka dimasukkan ke title group number 3 atau nomor 3 ya. Berarti di sini tambah, atau mungkin kalimat yang lain teman-teman yang kira-kira pas. Ada 3. Kenapa ada 3? Karena di sini punya saya itu tambahnya adalah ebook,
ada glosarium, dan ada referensi. Nah, jumlahnya 3 ya, semudah itu teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman sudah selesai kan, kita save teman-teman ya, kita save and write run. Nah, kita tunggu tergantung dari kecepatan servernya. Kalau cepat langsung jadi seperti ini teman-teman. Nah, yang menarik teman-teman, kalau sudah dibuat tombol tab seperti ini, maka mahasiswa itu akses perkuliahannya lebih enak karena tidak men-scroll dari atas ke bawah. Kalau tadi itu kan pertemuan 1 sampai 16 kan harus scroll ke bawah itu ya. Jadi kalau misalkan sekarang pertemuan ke 16 cukup diklik ini, nah pertemuan 16 muncul dan pertemuan yang lain akan terhidden. Nah, itu akan jauh lebih memudahkan mahasiswa. Pertemuan ke 8 adalah UAS. Oke. Nah, begitu seterusnya. Tambahnya apa? Tambahnya ada e-book, yang kedua ada glosarium, yang ketiga itu ada referensi. Begitu ya teman-teman. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman, sehingga desain dari perkuliahan yang ada di Learning Management System di Moodle itu akan jauh lebih nyaman diakses oleh mahasiswa. Nah, nanti kalau teman-teman itu melakukan turun editing ya teman-teman, nggak usah kaget saat diklik turn editing ini, nanti akan muncul the button are disabled while the edit mode it is active. Nah, kalau seperti ini teman-teman jangan kaget, setelah disetting kok ternyata tombolnya nggak muncul. Alasannya cukup mudah, karena teman-teman menturun on kan editingnya. Nah, untuk melihat hasilnya ini harus di off kan. Nah, nanti akan muncul tombolnya kembali. Nah, nggak apa-apa kalau untuk mengedit ya seperti teman-teman mengedit biasa saja, nanti tampilannya akan muncul semuanya. Nah, begitu. Jadi ini akan jauh lebih nyaman mahasiswa mengakses. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time.